Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryuri Sandiansyah, S.Ed MP PhD dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Hari ini saya ingin memaparkan PPD UKT PT saya. Saya adalah pengampu untuk mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang kita berikan pada semester 1 untuk 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan pada blok mikrobiologi parasitologi ini dibagi menjadi 4, CPL Sikap, CPL Keterampilan Umum, CPL Keterampilan Khusus, dan CPL Pengetahuan. Untuk CPL Sikap, lulusan mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sikap profesional yang luhur serta menginternalisasi 10 karakter dokter muslim. Untuk CPL Keterampilan Umum, lulusan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran. CPL Keterampilan Khusus, lulusan mampu mengaplikasikan ilmu kedokteran dan memanfaatkan ipteks pada bidang kedokteran untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kompetensinya. Dan CPL Pengetahuan, lulusan mampu menguasai konsep teori ilmu kedokteran dan memformulasikan penyelesaian masalah secara holistik dan komprehensif sesuai dengan kompetensinya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti blok mikrobiologi parasitologi ini, mahasiswa diharapkan mampu, nomor 1, memahami dasar-dasar mikrobiologi dan parasitologi, nomor 2, memahami patomekanisme infeksi bakteri, virus, dan parasit secara umum, dan nomor 3, memahami transmisi mikroorganisme, bakteri, virus, dan parasit. Pokok bahasan mata kuliah dibagi menjadi kuliah, praktikum, CSL atau Clinical Skill Learning, dan tutorial. Untuk kuliah konvensional, ada beberapa yang kita masukkan ke dalam blok ini. Antara lain kuliah dasar-dasar penyakit tropis, infeksi, dan prevalensi, kuliah karakteristik morfologi umum, agen parasitologi, kuliah karakteristik morfologi umum, agen mikrobiologi, kuliah patomekanisme penyakit infeksi mikrobiologi, dan kuliah patomekanisme penyakit infeksi parasitologi. Untuk praktikum, ada praktikum pewarnaan, gram, KUH, LPCP, dan pengenalan jamur, serta praktikum untuk pengenalan arthropoda, soil transmitted helminth test, dan non-soil transmitted helminth test. Setelah UTS, kuliah berikutnya adalah kuliah terapi dan pencegahan agen untuk terapi infeksi, kuliah dasar pengambilan sampel dalam diagnosis penyakit infeksi, kuliah dasar imunologi pada penyakit mikrobiologi, kuliah dasar virus, patomekanisme, dan terapi dalam penyakit infeksi, kuliah aspek keislaman yang berkaitan dengan infeksi, dan clinical skill learning pemulasaran jenazah. Kita juga menyertai suatu tutorial atau PBL yang dilakukan dengan topik sepsis. Referensi yang digunakan dalam blog ini antara lain buku Medical Microbiology oleh Jawed, Smelnik, dan Alderberg, dan buku Microbiology and Introduction oleh Tortora, Funke, dan Case. Menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya, meskipun bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia saya ingin menyampaikan mengenai beberapa materi yang telah kita kerjakan di F1 dan sekaligus untuk pembelajaran juga ya, yang salah satunya adalah mengenai peranan lingkungan dalam membentuk resistensi antibiotik. Nah, sudah diketahui menurut data WHO, antibiotik atau resistensi antibiotik kebanyakan adalah suatu masalah yang global. Jadi seluruh dunia sudah atau sedang menghadapi peningkatan dari tingkat resistensi antibiotik. Ini datanya agak lama, data 2019, tapi memang untuk mencari data yang sebagus waktu itu kita akan susah karena dia memang mensurvei semua seluruh negara dan menemukan bahwa pada tahun 2019 kematiannya akibat resistensi antibiotik ini mencapai 1,23 juta jiwa, dan bahkan ini secara langsung oleh antibiotik resistensi dan 5 juta secara tidak langsung oleh antibiotik resistensi antibiotik. Nah, di sini juga memberikan beban secara ekonomi kepada masyarakat yang pasien, yaitu sebesar 100 triliun dolar. Ini yang nantinya akan meningkat pada tahun 2050 pun juga akan ditemukan adanya angka yang tinggi.
Nah, secara geografis kita bisa melihat bahwa untuk restoratif antibiotik ini ada di seluruh dunia, tapi terutama ada di Asia Selatan ya. Asia Selatan atau Indonesia sebenarnya sama India masih terbesar di Indonesia nomor 1, nomor berapa kali ya. Dan bisa kita lihat Indonesia masih kuning, tapi sebenarnya itu artinya 40-50% kan, ini masih tinggi. Maka resistensi antibiotik yang ini gambar ini dari jurnal Muralia ini pada MRS saja, Cephalosporus. Masih di jurnal tersebut masih banyak sekali data-data yang mengenai bakteri-bakteri lain, atau E. coli atau Acinetobacter dan sebagainya. Jadi ini ada semua. Tapi kita bisa melihat ada titik-titik hotspot yang tinggi. Nah ini penyebaran ini diakibatkan oleh adanya misuse. Jadi kita ketahui misalnya ada orang atau pasien ya ke apotek itu mungkin dia hanya flu tapi dia beli antibiotik, atau mungkin gejala penyakit yang tidak punya antibiotik diminumkan antibiotik karena begitu mudah untuk membeli antibiotik di Indonesia. Jadi kita melihat itu ada misuse di healthcare, atau mungkin ada pasien-pasien yang harusnya habis antibiotiknya tidak habis, dibagi ke tetangganya atau dibuat ke kawan-kawan. Ada kasus nyata di masyarakat kita. Nah, di agrikultur itu juga ada. Jadi di agriculture, misalnya antibiotik digunakan untuk menambah masa dari hewan ternak, jadi lebih gemuk. Nah itu begitu banyak misuse dari antibiotik dan ini menyebabkan resistensi terhadap antibiotik. Nah ini juga ada yang kita bahas sekarang adalah mengenai polusi. Ternyata polusi itu juga bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Nah ini salah satu penelitian yang ditemukan di kita dan kita bahas ya, ada beberapa penelitian di Ekonomisme, tapi ada juga penelitian di negara lain yang menemukan bahwa airborne, jadi polutansi kayak semacam partikel itu akan meningkatkan penyebaran dari resistensi antibiotik. Di rumah sakit beberapa bakteri yang sering ditemukan itu disingkat menjadi SAP. Jadi ada Enterococcus faecius, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas dan berbakter. Ini biasanya ditemukan pada penyakit-penyakit urinary tract infection atau respiratory tract infection. Jadi ini bakteri-bakteri yang sering ketemu dan seringkali karena dia berasal dari rumah sakit itu berkaitan dengan peninggian atau tingginya resistensi. Jadi banyak sekali bakteri yang juga resisten dan akan berlama mortalitas atau berlama length of stay dari pasien itu. Dan juga bakteri ini akan menularkan, akan memberikan sifat resistensi itu pada bakteri lain melalui beberapa cara. Dan ini ada grafik di sini terjadi suatu horizontal gene transfer. Jadi di sini artinya bakteri itu akan saling memindahkan kemampuan genetiknya ke bakteri lain melalui misalnya transformasi atau konjugasi. Jadi mungkin ini nggak saya jelaskan mendalam, tapi di sini untuk horizontal gene transfer inilah yang menjadi kunci kenapa kok antibiotiknya resisten jadi bisa menyebar. Jadi semisal Anda bayangkan ada satu bakteri resisten, dia nanti membuat salinan dari sifat resistensinya dikasihkan ke bakteri yang sensitif. Gitu kan, dibagi ilmunya seperti ngajari temannya gitu ya. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya ada wadah ya, tempat di mana banyak bakteri yang resisten, banyak bakteri sensitif, itu akan dikeluarkan sifatnya, akhirnya semuanya di populasi itu menjadi resisten. Nah contohnya di mana kira-kira? Terus saya nggak tanya sih, kata saya ngasih clue gimana kira-kira yang tinggi misalnya di rumah sakit ya kan? Rumah sakit di wastewater atau di limbah air rumah sakit itu kan air banyak bakteri resisten yang akhirnya sifat resistennya akan ditularkan ke bakteri yang sensitif yang melalui horizontal gene transfer. Nah ini kasus ini sudah ditemukan di India. Jadi di India itu sudah menemukan ada penyebaran dari bakteri resisten melalui hospital effluent. Jadi artinya buangan rumah sakit itu nanti akan mengandung bakteri yang memiliki sifat resisten, ya kan? Lalu di situ akan terbuang ke air ke drain, masuklah ke misalnya sungai. Akhirnya di sungai itu akan mendapatkan gen itu, resisten itu, dan akhirnya menyebar kemana-mana, gitu ya. Dan ini sudah diteliti dari bukti oleh Lembaga
lokal gitu ya, kalau terjadi jadi ada host treatment yang suatu treatment yang harusnya menghilangkan bakteri, tapi mungkin yang bilang bakteri hidupnya mati tapi materi genetik masih utuh gitu kan ya, sehingga bisa ditularkan ke tempat yang jauh. Kita terima juga di rumah sakit, saya nggak nyebut mereknya tapi Anda sudah tahu bagaimana yang pasti. Nah ini yang kita pilih di rumah sakit itu oleh Ananda, mungkin kenal ya, Ananda Syahputra, Ananda Dwi Syahputra gitu ya. Jadi di situ si Ananda ini melihat atau mencari pengisolasi bakteri sebelum masuk IPAL, isolasi sesudah masuk IPAL. Ya, habis airnya sebelum masuk IPAL itu diisolasi, dicari bakterinya apa aja. Sesudah keluar dari IPAL juga diisolasi. Dan dia menemukan bahwa ternyata banyak bakterinya. Ya, jadi banyak bakteri yang ditemukan bahkan sesudah keluar dari IPAL. Gitu. Jadi IPAL-nya nggak benar-benar membersihkan bakterinya. Gitu. Dan uniknya di sini kita menggunakan media kromagar. Jadi kromagar itu adalah media yang bisa bersifat selektif ya, diferensial, itu hanya memilih bakteri-bakteri Escherichia coli ya, Enterobacter dan Pseudomonas. Kalau misalnya ada yang slide sebelumnya, itu adalah bakteri-bakteri yang banyak ditemukan di rumah sakit. Tergolong dari SKP nanti ada Pseudomonas, ada Enterobacter, ada Echinacea. Jadi untuk media kromagar itu bakteri berbeda itu memberikan warna berbeda. Jadi misalnya kita lihat ada yang biru, ada yang merah, ada yang pucat, nah itu jenis bakteri berbeda. Jadi dia menemukan ternyata banyak bakteri Enterobacter yang merah, ekornya sedikit ya, sebenarnya yang pucat itu juga sini. Nah uniknya atau sayangnya atau sedihnya nggak tahu yang sifatnya apa. Jadi tapi yang ditemukan setelah keluar dari IPAL justru bakterinya menjadi resisten. Itu kan jadi aneh. Maksudnya itu nggak tanya intermediate, nggak tanya yang resisten antibiotik. Seolah-olah di IPAL itu sekolah. Jadi selama perkembangan IPAL itu dapat ilmu baru, keluar dari IPAL dapatlah sifat resisten. Ini adalah bentuk dari horizontal gene transfer yang salah satu. Artinya pada saat si bakteri itu berkumpul dengan bakteri-bakteri yang lain yang punya sifat lain, dapat dia sifat resistensi itu. Atau mungkin bakterinya yang ditemukan di IPAL itu bukan bakteri itu, tapi hanya lemah atau hanya plastik atau hanya bakteri genetik yang melem-melem sama dia diambil ya ke otaknya bakterinya sehingga bisa mendapatkan sifat resistensi. Memang akarnya kecil, akarnya cuma 2% ya 21, tapi ini cukup serius karena artinya begitu keluar dari IPAL itu belum ada jaminan bahwa bakterinya sehat, bakterinya lemah, gitu ya. Jadi di sini malah justru bisa gagal dalam pengakuan. Nah ini kita ingin melihat lagi dari tahun-tahun ini mungkin lagi apakah ada proses genetiknya. Jadi kita ingin melihat secara genetik sejarah. Tapi ini sudah ditemukan di salah satu rumah sakit di Nah ini menunjukkan adanya suatu resiko atau suatu hazard atau risk yang ada di lingkungan. Wastewater itu akan menjadi hotspot yang akan menjadi tempat penampungan bakteri-bakteri, tempat sekolahnya bakteri, sehingga bisa mendapatkan ilmu baru dan sifat baru dan itu bisa menyebar ke tempat lain. Nah di Indonesia itu juga ada kontaminasi lokal berat. Kontaminasinya ada limbahnya dan bahkan limbah-limbah ini ada yang terlibat. Nah ini kita ingin melihat apa sih kaitannya, ada nggak sih kaitannya antara limbah-limbah itu dengan kemungkinan resistenssi. Nah secara teori antibiotik resistance pathway, jadi jalur untuk dapat sifat resistensi sama jalur untuk mendapatkan sifat resistensi terhadap polutan itu sama. Maksud saya gini, ada polutan-polutan kayak berat atau kayak sabun itu kan bukan masuk antibiotik ya, kayak diplosan bukan masuk antibiotik, kan termasuk suatu biosida. Nah di sini bakteri itu ternyata juga bisa resisten kepada non antibiotik gitu ya. Maksud saya dia bisa terhadap deterjen, itu bisa juga. Dan pathway yang dia resisten terhadap itu adalah sama dengan bakteri yang bisa terhadap antibiotik. Dan kita melihat di sini bahwa
ada penelitian yang menemukan kalau dia resisten triplosan, dia juga akan resisten terhadap siklofoksasi. Bisa resisten yang berbeda jenis, gitu kan ya. Jadi ada suatu pathway yang dibagi yang sama antara dua metode resistensi. Dan ini dinamakan co-resistance atau cross-resistance. Jadi co-resistance adalah suatu mekanisme resistensi yang satu plasmid atau satu materi genetik itu akan membawa sifat resistensi ke dua senyawa yang berbeda. Misalnya di sini di co-resistance ini ada bagian gen yang memberikan sifat resistensi terhadap genetik. Dia plasmid itu kebetulan juga memiliki sifat resistensi terhadap zat metal, zat metalik. Artinya kalau misalnya di lingkungan itu banyak metalik opalnya yang biasanya menggunakan bakteri, ya misalnya kalau kita lihat silver, dia menggunakan bakteri cukur atau timbal bakteri, misalnya itu tinggi, maka dia akan terseleksi berdasarkan sifat resistensi terhadap metalik opalnya. Jadi metalik opal juga akan membawa sifat resistensi terhadap antibiotik secara otomatis karena dia terletak pada satu plasmid yang sama. Itu namanya cross resistance. Kalau kadang-kadang terjadi namanya co-resistance. Jadi kadang-kadang juga terjadi suatu cross resistance di mana satu mekanisme resistensi itu bisa bekerja terhadap dua senyawa yang berbeda. Jadi contohnya di sini ada suatu eflastam, ada suatu popa yang membuat senyawa dari dalam lubang sel. Dia bisa bekerja pada logam dan juga bisa bekerja pada antibiotik sekaligus. Jadi di sini kedua sifat inilah yang menjadi titik kunci hubungan antara lingkungan polusi dengan polusi antibiotik. Berita tahun 2017 dari saya tadi itu menemukan bahwa ada yang namanya respon S. Jadi respons adalah suatu respon dari bakteri pada saat adanya stresor yang akan meningkatkan kemampuan dia untuk beroperasi. Jadi saya di sini ini saya jelaskan waktu itu ya, saya adanya gen yang akan berespon terhadap adanya problem, adanya logam berat atau adanya suatu stresor di lingkungan, itu akan berespon apabila terjadi kerusakan DNA. Jadi DNA rusak, misalnya DNA itu fragmen DNA itu akan menempel pada bagian gennya dan mematikan gen tersebut sehingga bakterinya itu mutasi secara acak, secara random. Dan pada saat yang mutasi secara random nantinya akan memunculkan strain-strain baru yang punya sifat baru. Salah satunya adalah resistensi terhadap antibiotik. Dan ini biasanya bisa kita temukan pada saat melihat fase pertumbuhan bakteri. Ini sudah kita ajarkan pada saat sudah tingkat 4 ya. Jadi sudah lupa pasti. Sudah lupa karena dari masa lalu. Jadi di sini kalau lihat pada saat bakteri tumbuh itu akan lewat 4 fase. Ya kan ada fase lag, ada fase log, fase stationary, fase digest. Di dalam tubuh kita itu biasanya kalau makanannya masih banyak dalam tubuh pasien, karena masih banyak ya dia log terus ya. Nanti pasien yang mati baru dia itu. Kalau misalnya ada makan. Jadi di sini akan fase log, stationary. Pada fase log itu terjadi suatu replikasi di bakteri secara cepat. Jadi kita melihatnya fase log. Nah pada fase lag ini yang menarik. Fase lag itu ternyata tidak nganggur, bakterinya itu tidak diam dulu, tapi dia sedang bermutasi, sedang beradaptasi. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata zat-zat besi atau zat-zat metalik itu bisa menunda fase lag itu memperpanjang. Dan salah satunya adalah kita tahun 2012 itu menunjukkan bahwa apabila bakteri diberikan paparan kadmium atau paparan logam berat, itu terjadi manjangan fase lag. Artinya di sini pada saat normal yang merah coklat itu, ini sama aja. Nah ini ya, jadi yang coklat, maaf, yang coklat ini misalnya itu yang naik normal, misalnya fase log, terus fase lag, terus fase stationary, terus fase berat. Nah pada kita kasih logam berat CD itu bukannya bakterinya mati, tapi dia kayak melambat gitu. Jadi kayak lag lama baru
menuju ke atas. Nah, pada saat kita teliti ternyata terjadi juga peningkatan resistensi antibiotik. Nah, saya sebut bahwa ada hubungan antara kontaminan lingkungan dengan terjadinya resistensi antibiotik. Ini sama, pada BB juga sama. Jadi ada dosis memang bakterinya mati, tapi ada dosis yang bakterinya itu kayak yang kayak adaptasi dulu, mutasi dulu, baru dia nanti akan muncul dengan sifat baru. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam public health, dalam kesmas itu nggak bisa lagi hanya melihat pada manusia saja, gitu kan ya. Jadi harus kita juga melihat dari lingkungan, artinya gitu. Apabila banyak kontaminasi, banyak kontaminan, itu tidak bisa diisolasi, bahwa nanti akan muncul juga bakteri-bakteri yang resisten. Ini salah satu kasus yang masih kita tangani adalah salah satu daerah ya di Bantu sana, itu ada sungai yang tinggi logam beratnya. Itu penelitiannya Arina, penelitiannya si dia itu dia putri, sangat dia Ayu misalnya dia Ayu itu menunjukkan bahwa ada tingginya logam PB dan akibatnya itu juga tingginya tingkat resistensi antibiotik yang memfasilitasi itu. Kita juga meneliti di TPA yaitu juga sama. Kita menemukan ini banyak CD-nya juga banyak resistensi antibiotik. Tapi kita belum menunjukkan atau menemukan hubungan yang kausatif antara banyak baru korelatif. Jadi kita perlu melakukan suatu One Health regulation atau satu satu One Health kan berarti hanya melihat dari tubuhnya, juga melihat secara spiritual, melihat secara lingkungan juga gitu. Dan juga kita bisa berarti untuk mengurangi prevensi dari resistensi antibiotik itu juga harus teregulasi produksi juga. Jadi ini PR-nya bagi Anda ada yang akan menjadi mungkin menjadi kesehatan gitu ya, itu PR-nya juga. Jadi tidak bisa melihat dari dia saya tunggu sepertinya itu juga harus melihat atau meregulasi produksi juga. Ya, jadi ini untuk summary atau take home. Jadi AMR atau resistensi antibiotik ini akan diperparah dengan adanya polutan lingkungan, dan ini karena adanya mekanisme yang sama untuk resistensi logam berat, resistensi polutan, dan resistensi antibiotik. Maka di sini kita perlu melakukan suatu surveillance, melakukan suatu polisi yang juga memikirkan faktor kontaminasi lingkungan. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi kan dijelaskan kalau ada hubungan antara logam TO atau BB dengan pemanjangan fase perkembangan bakteri dalam pelajaran lognya atau lognya. Apakah kalau diberikan metal berarti ketika pemanjangan fase pertumbuhan itu kita bisa intervensi dengan pemberian antibiotik yang masih belum resisten. Jadi ada dua treatment gitu sebenarnya, penambahan metal komponnya sama antibiotik yang memang bisa efektif dengan bakteri itu. Oke, baik. Jadi benar ya. Jadi pada saat kombinasi memang bakteri itu akan lebih susah kalau ada dua hal yang sekaligus itu pasti susah. Makanya Dopotrin itu lebih susah bakteri karena dia punya dua obat sekaligus. Nah, memang di hal ini bisa, misalnya kita memberikan, dan ada penelitian yang mengkombinasi antara logam berat itu dengan herbal therapy. Misalnya silver acid, jadi nanopartikel itu bisa bekerja. Jadi memang salah satu target yang ingin kita kejar itu mengurangi kemampuan adaptasi bakteri. Jadi bekerja mungkin dengan fokus pada fase lain. Selama ini kita fase lainnya atau bukan kita aja, tapi di dunia itu tidak terkait dengan fase lain. Jadi fase lain tidak terjadi di sana orang-orang lain bekerja. Yang terjadi justru fase log atau mid eksponensial atau akhir eksponensial. Jadi fase lainnya dilupakan.
Jadi ada apa namanya, ada celah di situ. Apabila Anda nanti ingin jadi profesor di fase lab ya, itu silakan saya dorong di fase lab. Ya, itu ya mungkin sebenarnya. Oke, yang berikutnya mungkin ada lagi. Mungkin saya mau membantu untuk bertanya. Kan tadi disampaikan untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kak mengenai timbal atau BB yang ada di suatu perairan di suatu daerah, itu menunjukkan hasil itu menunjukkan adanya korelasi. Nah, untuk korelasi mengenai resisten kemungkinan adanya resisten terhadap antibiotik. Namun untuk mengetahui hubungan kausatifnya itu kira-kira metode untuk mengetahui kerjanya atau mekanisme bagaimana timbal itu dapat menyebabkan resistensi itu menggunakan metode apa sehingga nanti bisa memungkinkan untuk mendapatkan mekanisme kerja dari timbalnya tersebut bekerjanya di fase yang mana, itu seperti itu. Jadi tanya juga penting ya, bagus ya ini. Jadi gimana cara kita menentukan atau menemukan hubungan kausatifnya gitu kan. Nah ini memang mutasi itu nggak terjadinya satu generasi ya. Dari bakteri itu harus ditumbuhkan sampai berapa generasi baru muncul. Nah itu yang maksudnya kita di situ kita nungguin kan. Karena tapi untungnya bakteri nggak kayak manusia. Manusia kan satu anak 9 tahun kemudian beranak dengan satu gitu kan ya. Nah kalau bakteri tidak setiap 20 menit dia akan memiliki keturunan dalam artian dia proses gitu ya, atau apa vision. Nah caranya kalau yang kita plan ya, untuk tahun depan mungkin bisa tawarkan ke adik kelasnya yang berbeda ini, itu adalah kita ingin menanam bakteri itu di air yang normal. Jadi air yang berat kita kasih bakteri, kita tumbuhkan terus gitu ya sampai berapa generasi, terus kita lihat apakah terjadi peningkatan jumlah resistensi antibiotik dibandingkan yang air normal gitu kan. Jadi kita punya bahan pokok tanpa kontaminasi dan dengan kontaminasi ya kan, kita tumbuhkan beberapa generasi, setiap berapa generasi kita cek ya kan, berapa sih dari 100 yang resisten berapa gitu kan ya. Terus kita cek lagi mungkin generasi ke 10 kita cek lagi berapa yang resisten. Seharusnya kalau misalnya atau hipotesisnya, kalau semisal dia ada hubungan kausatif ya, itu kita akan melihat peningkatan jumlah resistensi pada generasi yang lebih cepat. Pahami saya, jadi disitu kita bisa lihat hubungan kausal. Tapi mungkin untuk mekanisme untuk lebih panjang, gitu. Gimana caranya untuk bisa itu lebih panjang. Jadi kita harus melihat mutasinya gimana. Apakah mutasinya random atau mutasinya target, gitu kan ya. Kalau random kayaknya teorinya random, jadi acak-acak terjadi. Jadi seharusnya nggak sudah gampang mencari mekanismenya. Tapi kalau melihat kausalnya itu lebih gampang dari caranya seperti itu. Jadi yang ya untuk area ada lagi mungkin dari sini nggak ada. Oh angkat kaki aja, masukin tas katanya. Oke, baik kalau itu bisa ditutup ya. Jadi terima kasih waktunya sekali lagi, semoga bermanfaat yang baru bisa menjadi bahan pertimbangan. Hari saya berikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.